Profesional Culinary Management. Bertemu kembali dengan Miss Fitri di pertemuan kita yang ketiga, yaitu menganalisis bahan makanan dari unggas. Nah anak-anakku, hari ini Miss Fitri akan mempraktekkan bagaimana memfile ayam dan membuat chicken drumstick. Sebelum kita olah, kita awali dengan melakukan uji organoleptik pada bahan ayam. Nah, Miss Fitri akan mengamati ayam yang sebelum kita olah. Kemudian kita amati kembali setelah hasil pengolahan. Coba kita perhatikan bersama bahan ayam bagian apa yang sudah Miss Fitri siapkan untuk diuji organoleptik. Hari ini Miss Fitri sudah membawa ayam bagian dada. Kemudian Miss Fitri juga sudah menyiapkan bagian sayap atau sering disebut dengan chicken wings. Nah, dua bahan bagian ayam tersebut akan kita olah menjadi chicken katsu dan chicken drumstick. Bagaimana? Sudah siap ya untuk belajar menganalisis bahan makanan dari unggas, yaitu ayam? Mari kita perhatikan bersama jenis unggas, salah satunya adalah ayam. Untuk bagian dada itu lemaknya tidak terlalu banyak ya. Lemak itu yang putih-putih seperti ini. Nah, untuk bagian sayap cenderung lebih banyak lemaknya. Nah, untuk mengolah ini anak-anak harus membersihkan dengan seksama, apalagi kalau masih ada bulu-bulunya. Biasanya bagian yang ini gunting seperti ini harus dihilangkan seperti itu. Nah, setelah ini Miss Fitri akan mempraktekkan bagaimana cara memfile atau memisahkan daging dari tulangnya, kemudian membuat chicken drumstick dari bagian chicken wings atau sayap dengan teknik menghilangkan salah satu tulang yang ada di bagian sayap. Teknik kedua, Miss Fitri akan memberikan contoh bagaimana memisahkan tulang dari bagian sayap untuk membuat chicken drumstick. Baik, yang pertama kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Kita potong kembali. Yang akan kita gunakan hanya dua bagian ini. Selanjutnya kita ambil salah satu tulang, kita keluarkan tulang yang kecil.
kita amati ya, ada tulang yang agak besar dan agak yang kecil. Yang kita keluarkan itu yang kecil. Ya, kalau sudah, kita jadikan satu seperti ini. Nah, untuk yang satu, ini struktur tulangnya hanya satu, sehingga kita langsung mengumpulkan menjadi satu titik di bawah. Seperti ini. Oke. Sehingga satu chicken wing bisa diolah menjadi 2 chicken drumstick. Langkah selanjutnya, Fitri akan memberikan ide untuk membuat chicken drumstick dan chicken capsule. Mari kita perhatikan bersama bumbu apa saja yang akan kita gunakan untuk mengolah makanan hasil olahan dari daging. Bahan yang pertama, tentu saja tadi di awal kita menggunakan bahan ayam, bagian sayap dan bagian dada. Bahan yang kedua ada tepung panir atau breadcrumb, tepung terigu, telur, bawang putih, bawang bombay, mustard untuk pengaroma atau flavor pada ayam, lada, garam, chicken powder. Langkah yang kita lakukan pertama adalah menghaluskan bawang putih dan bawang bombay dengan cara dicincang. Campurkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah kita cincang ke dalam ayam yang sudah kita pilih dan kita bentuk menjadi chicken drumstick. Kemudian ditambahkan dengan mustard. Masukkan seperti ini. Kita beri mustard. Untuk chicken drumstick sama, jika anak-anak tidak mempunyai mustard tidak masalah, ini mustard berfungsi untuk menambah aroma pada ayam tersebut. Tetapi kalau tidak ada, tidak menjadi masalah, tetap bisa untuk disantap. Berikutnya kita tambahkan chicken powder, lada, dan garam. Sedikit demi sedikit terlebih dahulu.
Ini namanya teknik untuk memarinate atau memberikan bumbu pada bahan pangan dan didiamkan untuk beberapa saat. Sama kita beri garam untuk chicken drumstick, lada, serta chicken powder. Kita campur dulu ya, nanti kita bentuk lagi saat memberikan paner atau proses breading. Kita tunggu. Setelah ayam dimarinate dengan bumbu kurang lebih 5-10 menit, kita lanjutkan untuk proses breading atau pemberian tepung pada ayam. Yang kita butuhkan pertama adalah telur. Sweetri siapkan 2 butir telur, telurnya utuh ya. Kemudian kita campur seperti ini. Langkah yang pertama, kita masukkan ayam yang sudah fillet di tepung terigu. Langkah kedua, kita masukkan ke adonan telur. Langkah ketiga, kita masukkan ke tepung panir atau tepung roti. Sampai seluruh permukaan ayamnya tertutup dengan tepung panir. Nah, sudah kita letakkan dan siap untuk digoreng. Selanjutnya, panaskan teflon atau penggorengan, kemudian kita tambahkan minyak. Untuk chicken katsu bisa menggunakan teknik deep frying atau shallow frying. Deep frying artinya anak-anak menggunakan minyak yang banyak sehingga ayamnya digoreng bisa sampai tercelup. Kalau shallow frying kita bisa menggunakan minyak tidak terlalu banyak. Setelah minyak panas, kita bisa masukkan chicken yang sudah di breading satu persatu.
Untuk menggoreng chicken drumstick yang dibutuhkan dengan teknik deep frying atau dengan menggunakan minyak yang banyak, sehingga alatnya dan jumlah minyaknya juga berbeda dengan ketika kita membuat chicken katsu. Kalau sudah mendidih, kita masukkan satu persatu. Nah, kenapa harus deep frying? Karena ayam ini diolah harus dengan benar-benar matang ya, sehingga kalau ayamnya ini tidak tercelup minyak banyak, dia akan lama matangnya atau bahkan tidak merata dalam kematangannya. Seperti ini. Kita masukkan. Ya, anak-anak kelas 10, untuk tahapan yang terakhir kita tinggal melakukan teknik plating ya. Miss Fitri akan memulai dari chicken drumstick terlebih dahulu. Oke, kita susun di sini. Chicken drumstick ini bisa disajikan dengan menggunakan beberapa saus ya, sesuai dengan selera kalian. Kita tata seperti ini. Oke, kita beri garnish. Kita bisa tambahkan saus untuk mempercantik hidangannya. Untuk pertemuan ketiga hari ini, Miss Fitri akhiri. Jangan lupa anak-anakku menuliskan di borang uji organoleptik sebelum diolah dan setelah diolah. Selamat mencoba anak-anakku kelas 10. Salam kuliner dan tetap semangat berkarya meskipun belajar dari rumah.